Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Ibu Bapak. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat, baik. Baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Makasih Bu Is, Bu Siti. Pak Amin gimana? Sehat Pak? Pak Diki. Pak Asmi. Ya, ini Pak Asmi saya ingat ngirim video, jadi thank you ya. Yang lain sehat? Ya, oke, silakan boleh dijawab di chat atau langsung ya atau jempol. Terima kasih sudah hadir kembali. Kali ini Bapak Ibu bertemu dengan kami yaitu Pak Toar dan saya Made Heri. Kita akan mencoba melakukan beberapa kegiatan hari ini Bapak Ibu ya. Kalau dulu minggu sebelumnya dengan Pak Jati dan Bu Vinita Bapak Ibu diajarkan berperan sebagai siswa. Sekarang kami akan ajak Bapak Ibu kembali pada peran sebagai guru yang akan mencoba melakukan sebuah proyek bersama anak-anak. Nah, kata kuncinya adalah Bapak Ibu sebagai guru melakukan proyek bersama anak-anak. Tolong diingat itu ya. Nah, saya akan share screen dulu Ibu Bapak. Bisa dilihat kah, Pak Tuan? Bisa, sudah kelihatan. Belum present. Ya, loading ya. Loading. Oke, nah Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas yang namanya project atau mendesain project. Namanya adalah action planning dengan kerangka yang namanya inovatif pedagogi. Nah, apa itu? Mari kita bahas. Hari ini kita akan membahas dua hal besar. Yang pertama adalah mereview apa yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan sebelumnya. Jadi ada yang sudah ngirim video, kemudian mengisikan mind map juga, dan mungkin Bapak Ibu juga perhatikan tidak ada deadline di sana, kami sengaja gitu, jadi nanti Bapak Ibu bisa merefleksi juga, kalau nanti sebagai murid tidak ada deadline, apakah semua mengerjakan, time manajemennya seperti apa, dan seterusnya. Jadi itu juga akan mungkin terjadi pada anak-anak Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kita akan review dulu, saya akan putarkan beberapa video, kemudian mengajak Bapak Ibu berbagi jika ada. Dan selanjutnya setelah itu kita akan ajak Bapak Ibu untuk start mendesain proyeknya dengan 5 tahapan besar. Ya, yang pertama adalah discovery, yang kedua interpretation, yang ketiga ideation, yang keempat experimentation, dan yang kelima persiapan menuju evolution. Hari ini kita akan membahas discovery dan sebagian dari interpretation. Apa sih maksud dari tahapan-tahapan ini? Nanti kami akan jelaskan satu persatu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, mari kita lihat beberapa refleksi dan review dari Bapak Ibu yang ada. Entah berisik. Ya. Nah, saya sudah sampai kemarin malam saya cek dan tadi pagi baru ada, jadi saya baru sempat cek sampai tadi malam. Ada 2 video yang sudah masuk ke Google Classroom. Jadi sebentar, saya akan masuk ke yang kelas sebelah. Nah, dari kelas B ada dari Pak Susanto ya, Hasmi Susanto kalau nggak salah, dan satu lagi mohon maaf saya lupa Pak, karena malam-malam gitu ya, kadang biasanya suara jangkrik baru kedengeran. Nah, mari kita tonton dulu apa refleksi dan review dari kedua rekan-rekan Bapak Ibu ini. Kemudian nanti saya akan undang Bapak Ibu untuk berbagi. Ya. Suaranya Beli Heri nggak kedengaran, mungkin share sound-nya lupa ya. Ya, ini belum di-share. Potensi lainnya yaitu pemanfaatan. Coba ulang ya. Halo, perkenalkan nama saya Hasmi Susanto dari SMK Bunda Kandung Jakarta.
Dalam mengikuti pelatihan Work Ready ini, saya sudah membuat proyek desain ruang terbuka hijau atau RTH. Banyak yang saya pelajari dari pelatihan Work Ready ini, di antaranya penggunaan aplikasi-aplikasi seperti Mind Map, kemudian ada Canva, lalu ada Padlet, kemudian ada Garden Planner. Lalu potensi dari sekolah kami yang belum tergarap, salah satunya ya pembuatan RTH itu. Selanjutnya akan kami realisasikan segera. Potensi lainnya yaitu pemanfaatan aplikasi-aplikasi IT yang cukup banyak disediakan di internet, seperti contoh-contoh tadi. Terima kasih. Nah, itu adalah video pertama dari Pak Hasmi yang intinya merasa belajar mengenai RTH dan juga ada beberapa aplikasi untuk mengajar gitu ya. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu untuk menonton yang kedua dari SMK yang sama tampaknya. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim dari SMK Negeri 5 Jakarta. Berkaitan dengan Work Ready yang berhubungan dengan ruang terbuka hijau, tim dari SMK Negeri 5 sudah mendesain RTH yang diharapkan sesuai dengan sekolah, dan saya mendukung desain tersebut. Dari kegiatan Work Ready ini, banyak hal yang dapat saya pelajari, terutama tentang ruang terbuka hijau yang memang diperlukan di lingkungan sekolah, apalagi sekolah kami yang berada di pusat kota yang tentu saja membutuhkan ruang terbuka hijau. Dengan adanya kegiatan Work Ready ini, kami berharap dengan segala potensi yang ada agar SMK Negeri 5 bisa merealisasikan dan mewujudkan terbentuknya ruang terbuka hijau yang memang banyak manfaat untuk lingkungan sekolah. Demikian. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan review dari Pak Hasmi dan Pak Abdul juga. Intinya belajar tentang RTH dengan berbagai aplikasi dan seterusnya dan merasa RTH itu penting. Nah, saya akan undang Ibu Bapak yang lain untuk berbagi. Mungkin ada satu atau dua, boleh menulis di chat atau langsung bicara sambil menyapa yang lainnya. Apakah ada yang ingin berbagi yang lainnya? Silakan. Apa sih yang sudah dialami sebelumnya di kegiatan sebelumnya kira-kira? Silakan Bapak Ibu. Nah, ini sambil refleksi nanti ya kalau ngajar online, Bapak Ibu juga ngomong, muridnya juga tidak ada yang nyaut gitu ya. Nah, jangan-jangan nanti Bapak Ibu juga demikian gitu ya. Jadi refleksi. Baik. Adakah yang ingin berbagi? Silakan. Halo. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pembimbing yang terhormat, saya Iskandar dari SMK Purnama 2 Jakarta. Kita di materi sebelumnya sudah mendapatkan proyek tentang RTH. Ini sangat luar biasa, bagus. Ini pertama sistem komunikasinya, yang saya suka sistem komunikasi dari proses pembelajaran, baik itu tentang menggambar atau situasi bagaimana kita diskusi di masing-masing kelompok. Alhamdulillah itu keren di situ ya. Itu hal-hal baru lah. Di Main Master kita lihat bagus benar ya. Proyek-proyek itu kita tuangkan di situ. Kemudian untuk di sekolah kami sendiri SMK Purnama 2 Jakarta, ya kita potensinya ya kita kebetulan ada di lingkungan marinir. Kita emang mengedepankan tentang penanaman karakter. Ini dari pertama mereka datang, dia baca Al-Quran, kemudian yang non Muslim baca kitab, terus di berikutnya dia menyanyikan saraya, dan itu belum belajar sampai jam 7.15 belum belajar, baru dilanjutkan dengan sholat duha untuk yang Muslim itu. Dan hal itu sudah berjalan kurang lebih udah 6 tahun. Sudah berjalan 6 tahun, dan itu kondisi COVID ini kita jalankan, kita arahkan ke mereka. Kemudian juga potensi lain, ekskul kita sudah lumayan sudah pernah sempat di internasional, kejuaraan di pencak silat di Jogja pernah ikut dan mendapat medali. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is. Jadi merefleksi sebenarnya ini juga sudah sedang dilakukan di sekolah masing-masing, namun juga ada penambahan
penguatan begitu ya, karakter bisa dilakukan dengan lebih baik, kemudian aktivitas-aktivitas diskusi membantu siswa lebih lagi terlibat dalam pembelajaran dan seterusnya ya, sampai muncul prestasi-prestasi. Terima kasih. Adakah yang lain lagi? Satu lagi mungkin, kalau mungkin ada yang bisa melihat apa sih di balik semua ini, di balik belajar RTH, di balik menggunakan aplikasi, kira-kira sebenarnya apa refleksi dan review yang Bapak Ibu rasakan? Silakan. Ya, terima kasih Pak. Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih. Kami dari SMK 5 Jakarta. Tadi sudah mengirim videonya, cuma tadi saya malah ngirimnya ke Mbak Pinita. Oh gitu ya. Sebenarnya di Google Classroom Bu, enggak apa-apa, nanti ditaruh lagi ya. Ya, di sini kami dari SMK 5 Jakarta, itu nama saya Nunung. Sebelum mengikuti Work Ready, saya belum paham banget bagaimana menerapkan kompetensi pembelajaran abad 21 pada peserta didik. Setelah mengikuti pelatihan ini, saya bisa mengaplikasikan materi yang saya dapat dengan pembelajaran di sekolah saya. Di mana pembelajaran yang saya rancang membuat peserta didik dapat berkomunikasi, berkolaborasi, inovatif, kreatif, dan kerjasama, sehingga peserta didik dapat merancang produk, membuat produk, dan mengevaluasi hasil produk yang dibuat, sehingga peserta didik siap bekerja. Peluang di sekolah kami adalah lokasi yang strategis, maka estetika sekolah yang menjadi fokus kami. Mungkin itu Pak yang kami buatkan tadi dalam video tadi. Terima kasih Pak Made. Terima kasih Bu Nunung, bagus sekali ya. Mohon maaf tadi karena sudah ada kelas lain jadi belum sempat dicek. Tapi silakan Bapak Ibu yang lain juga jika ingin mengirimkan video summary 1 menit ya kalau bisa, silakan diisi saja. Karena kami juga ingin mengenal wajah Bapak Ibu gitu ya, istilahnya begitu. Dan menarik apa yang disampaikan oleh Bu Nunung bahwa selain belajar RTH dengan berbagai aktivitas, sebenarnya Bapak Ibu sedang menyiapkan diri sendiri dulu dan kemudian nantinya ingin menyiapkan anak-anaknya agar siap berperan di dunia global dengan kerangka beraktivitas lewat proyek RTH. Kira-kira seperti itu ya dengan aktivitas. Pak Muhammad Amin, angkat tangan, mungkin ada yang ingin disampaikan? Satu lagi mungkin cepat ya Pak. Pak Amin. Halo. Oke, kalau tidak mungkin kepencet, saya akan lower. Saya akan lanjut ya Ibu Bapak dengan apa yang sebenarnya kita akan lakukan begitu ya. Setelah mereview, memahami bahwa sebenarnya kita ini tidak sedang belajar tentang RTH Bapak Ibu. Tapi kita semua sedang belajar tentang bagaimana menyiapkan anak-anak kita keterampilan-keterampilan agar mereka siap berperan dan bekerja di dunia global melalui aktivitas-aktivitas tertentu atau proyek-proyek tertentu, begitu ya. Misalnya contohnya RTH yang kemarin. Nah, sekarang Bapak Ibu akan kami ajak untuk mencoba berpikir seluas-luasnya, sekreatif-kreatifnya mengenai kira-kira nanti proyek apa yang bisa Bapak Ibu, masalah apa yang Bapak Ibu bisa pecahkan atau cari solusinya, atau topik apa yang menarik untuk dilakukan bersama anak-anak. Nah, itu akan kami lakukan dalam beberapa hari ke depan dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah discovery. Maksud dari discovery adalah memahami masalah. Jadi masalahnya apa? Bapak Ibu akan kami ajak memahami masalah sebenar-benarnya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu akan kami ajak untuk melakukan yang namanya interpretation atau menginterpretasi atau memaknai masalah dengan lebih dalam. Ya, dengan melihat cerita-cerita inspiratif, kemudian aksi-aksi yang bisa dilakukan konkret dan seterusnya. Ketiga, Bapak Ibu, saya lupa tadi saya tambahkan, yang hari ini kita lakukan diskusi secara sinkronus atau Zoom. Yang interpretation akan dilakukan secara asinkronus di Google Classroom. Nanti akan muncul, Bapak Ibu akan punya waktu 1 hari untuk mengerjakan ini. Selanjutnya, minggu depan Bapak Ibu akan kami ajak melakukan meeting Zoom lagi secara sinkronus pada tahapan ideation. Jadi sudah memahami masalah, memaknai masalah, selanjutnya kami akan ajak Bapak Ibu merumuskan masalahnya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu akan kami ajak selama 5 hari ke depan setelah ideation dalam aktivitas asinkron. Jadi di Google Classroom mendesain solusi dari masalah yang diajukan. Di sini Bapak Ibu akan diminta mendesain beberapa model, prototipe, dan seterusnya.
dan beraktivitas sambil mendapatkan umpan balik dengan teman-temannya. Nah, terakhir, Bapak Ibu akan diajak Zoom kembali untuk mempresentasikan apa solusi yang sedang diajukan atau ditawarkan, sambil menyiapkan untuk menguji coba. Jadi sebenarnya evolusi ini kami tidak akan sampai uji coba, namun menyiapkan Ibu Bapak untuk melakukan uji coba ke depan. Kira-kira demikian ya, semoga jelas. Jadi kami coba petakan seperti itu dengan memberi makna Indonesianya, agar Bapak Ibu benar-benar paham apa sih maksud dari masing-masing tahapan ini. Nah, fokus hari ini adalah pada discovery saja Ibu Bapak ya. Oke, Bapak Ibu mungkin masih ingat ini? Ada yang bisa menulis di chat apa sih kemarin ini? Atau angkat tangan boleh juga. Gambar apa ini kira-kira yang kemarin dipelajari? Bapak Ibu sudah makan ya? Belum. Pantas ini kok pada diam. Sedang sambil belajar RTH, Pak. Iya, sambil belajar RTH, sambil makan, sambil minum boleh lah Ibu Bapak. Kita santai saja ya belajarnya, tidak usah terlalu tegang atau apa. Ya, betul. Terima kasih Bu Nunung. Kemarin Ibu Bapak belajar tentang RTH, tapi mungkin ada yang bisa menambahkan apa dari RTH yang Ibu Bapak pelajari. Misalnya gambar 1 dan 2 ini. Apa makna lain dari gambar ini atau modeling atau pengalaman yang dialami kemarin? Saya coba sampaikan, Pak. Silakan Ibu. Ya, ini salah satu contoh ruang terbuka hijau yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai kegiatan sebenarnya, Pak. Jadi kalau di gambar yang sebelah kiri itu kan bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk belajar, berdiskusi atau membahas hal-hal lain terkait dengan masalah tertentu. Nah, kalau yang di sebelah kanannya itu sama Pak, itu ruang terbuka hijau, namun mungkin lebih dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih spesifik lagi gitu Pak. Ya, oke. Bagus sekali Bu Is, terima kasih. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar melihat ruang terbuka hijaunya, tapi melihat lebih jauh lagi apa yang bisa dilakukan dengan ruang terbuka hijau. Apa fungsi dari ruang terbuka hijau dalam konteks sekolah, dan apa makna dari pembuatan ruang terbuka hijau. Ini juga sama Ibu Bapak. Jadi intinya menyiapkan Ibu Bapak memahami masalah dan menemukan, kemudian nanti mencari sesuatu yang mirip begitu ya untuk solusi ke depan. Nah, itu adalah apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi bukan hanya tentang ruang terbuka hijaunya, tapi sebenarnya Ibu Bapak ngapain? Pemanfaatan ruang terbuka hijau seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi bukan hanya tentang ruang terbuka hijau sebenarnya, tapi aktivitas dan keterampilan apa sebenarnya yang sedang dilakukan ketika mengerjakan proyek RTH, begitu Ibu. Ya, nah di sini di chat juga banyak ada respons, terima kasih, ada mendapatkan inspirasi dari Pak Panghutan, pemanfaatan limbah, kemudian memaksimalkan lahan, ya. Jadi itu adalah tentang proyeknya. Namun di balik proyek RTH itu Bapak Ibu harus bisa melihat sebenarnya Bapak Ibu sedang disiapkan, kalau jadi siswa sedang disiapkan untuk apa? Bapak Ibu diajarkan untuk diskusi dengan temannya, mengatasi konflik, kalau diskusinya memanas misalnya begitu ya. Mencari informasi tambahan, memutuskan, mengatur waktunya, dan lain-lain. Jadi di sana arahnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kami akan coba memberikan konsep mengenai tahapan pertama, yaitu discovery. Kami akan langsung ajak Bapak Ibu untuk mencoba mengidentifikasikan masalah-masalah atau topik-topik potensial yang ada di konteks Bapak Ibu. Jadi kalau bisa hubungkan dengan bidang Bapak Ibu. Misalnya SMK tentang kejuruan itu tentang boga misalnya. Jadi pikirkan coba masalah-masalah atau topik-topik yang terkait dengan ketatabogaan. Misalnya perlunya kantin sekolah, perlunya dapur untuk praktek. Kalau misalnya tentang kedirgantaraan, Bapak Ibu misalnya bisa berpikir perlunya lab dirgantara. Jadi usahakan memunculkan topik dan atau masalah-masalah yang potensial terkait dengan topik Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu harus lakukan adalah 1,
berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kedua, memunculkan masing-masing orang satu topik atau satu masalah yang akan Ibu Bapak lakukan di MindMaster sekarang. Ya, seperti sebelumnya. Kira-kira segitu dulu, jelas instruksinya Ibu Bapak? Kalau tidak, bisa nanya, enggak apa-apa, kita santai. Siap. Siap, terima kasih. Saya ulangi lagi. Satu orang minimal mengajukan satu topik atau masalah potensial yang terkait dengan kejuruannya dan diskusi dengan teman-temannya. Ingat, topik saja Ibu Bapak ya, topik saja. Kemudian yang terakhir yang perlu saya tambahkan instruksinya adalah setelah bertemu dengan minimal atau beberapa topik, kalau ada misalnya 5-7 orang yang hadir hari ini, berarti ada 5-7 topik potensial, kan begitu ya. Terakhir, tolong tentukan satu topik saja dan pikirkan tujuan mengerjakan topik tersebut. Kira-kira jelas Ibu Bapak instruksinya? Siap. Yang lain? Siap ya? Terima kasih. Nah, di chat sudah diberikan link Ibu Bapak. Tautan menuju MindMaster. Ini sebenarnya kami juga berikan di Google Classroom sebagai bagian dari pra kegiatan. Ya, tapi tidak apa-apa, bisa diisi lagi jika belum. Untuk kelas B ini SMK Bunda Kandung yang sudah mengerjakan sebelumnya. Nah, topiknya masih sama RTH. Nanti Ibu Bapak boleh berpikir topik di luar RTH. Ya, jadi sebebas-bebasnya. Mohon maaf, Kakak Anus bisa di mute. Kelas B. Ya, saya mute saja ya. Jadi Ibu Bapak bisa berpikir jangan RTH. Jadi kalau bisa seluas-luasnya yang terkait dengan topik. Begitu ya Bapak Ibu? Oh maaf, SMK Bunda Kandung bukan RTH ya. Saya kebalik mungkin dengan yang lain. Mohon maaf Pak. Jadi saya ingat ada sudah menuliskan mind map kemarin ya. Saya sampai kemarin malam saya cek. Hari ini tidak sempat. Kira-kira demikian Ibu Bapak, tugasnya adalah berdiskusi dengan anggota kelompok, memunculkan masing-masing satu topik dan masalah, selanjutnya memutuskan satu topik saja untuk dikerjakan bersama anak-anak. Silakan Bapak Ibu menuju link ini dan kemudian tolong dibuatkan. Itu linknya kelas A itu yang ditampilkan. Bukan, ini betul kelas B. SMK 16, SMK Bunda Kandung. Tampil di share screen. Oh ya. Ya, di share screen. Maaf. Di chatnya Pak. Ya ini. Chat ya. Itu yang kelas B kelompok B. Ya, yang kelas B ya. Maaf karena kami mengajar 4 ya. Nah di Zoom chat sudah ada yang kelas B. Silakan diklik Ibu Bapak dan kemudian minta tolong untuk dibuatkan breakout room. Silakan. Saya buka breakout room-nya ya Pak. Ya. Waktunya berapa Pak Made? Waktunya 10 menit ya Ibu Bapak maksimal. Jadi tugasnya cuma mencari topik, menentukan topik ya. Ya, topik saja. Misalnya kantin, perpustakaan dan seterusnya. Mungkin stop recording dulu Kak Daniel. Supaya? Kak Daniel jangan lupa nanti record. Sudah. Ya, mari kita tunggu Bapak Ibu yang peserta lainnya. Masih ada baru 13 orang total. Nah, sambil menunggu Ibu Bapak, terima kasih bagi yang sudah mengerjakan dan kembali. Kami juga sudah pantau tadi ada yang, wah seru sekali ya Bu Siti Aminah, ini seru sekali saya lihat sama teman-temannya Bu Is gitu ya. Kemudian di kelompok lain juga ada Bu Nunung dengan teman-temannya, ada
Ya, Pak Hasmi juga dengan teman-temannya di Bunda Kandung ya. Terima kasih. Sambil menunggu sudah semua rasanya balik ya. Nah, mari kita lihat beberapa contoh apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan begitu ya. Nah, ini di SMK 16. Sorry, ini SMK berapa ya? SMK 16 coba dulu Pak Tuan. SMK 16 itu sudah muncul beberapa topik. Jadi ada lab perbankan, kemudian multimedia, business center, kemudian office mini, ya, dan mungkin ada yang lainnya. Nah, siapa yang dari SMK 16 kira-kira sudah dipilih satu topik? Mungkin ada yang bisa membantu merespon SMK 16? Dari semua topik ini, kira-kira yang mana yang akan dipilih? SMK 16, ayo deh. Masih ada yang nulis nih di Mindmaster, masih ada yang kerja. Ya Pak, dari SMK 16. J, terima kasih. Mungkin ada yang bisa diceritakan. Kami ke perjurusan mengajukan ide masing-masing pembuatan kayak OTKP, Office Mini, lab perbankan. Nah ini mengacunya nanti satu ide, muaranya ke satu ide, yaitu Teaching Factory Pak. Karena gitu. Teaching Factory di sekolah kami belum terlalu jalan gitu. Oh, berarti ini nanti sebenarnya topiknya satu ya? Topiknya ini nanti menjadi Teaching Factory. Nah, kan karena kalau OTKP kan Teaching Factory-nya berhubungan dengan office. Terus kalau akuntansi berhubungan dengan perbankan. Terus BDP misalnya berhubungan dengan marketing atau business center. Jadi masing-masing jurusan kita mengeluarkan ide, tapi sebenarnya muaranya satu, yaitu Teaching Factory. Nah, pertanyaan saya satu sebenarnya. Ini kan Bapak Ibu mau pilih topik dikerjakan siswa. Jadi yang mengerjakan nanti siswa ini. Apakah Teaching Factory bisa dikerjakan oleh siswa? Yang pasti Pak, maaf Pak, dengan Teaching Factory ini nanti kita sekolah bekerja sama dengan industri yang pasti Pak. Nanti yang mengerjakan adalah siswa Pak. Oke, kalau bisa dikerjakan siswa silakan. Dan bisa gitu loh, Ya, doable gitu Pak ya. Iya, jadi kalau untuk akuntansi nanti kita punya lab perbankan, itu siswa langsung praktek seperti di Bank Mini Pak. Jadi menerima simpanan, menerima ini. Perbankannya Pak? Sekolah Pak tentunya Pak, sekolah dengan industri. Sekolah dengan industri, teman nanti yang bekerja di situ adalah siswa Pak. Langsung praktek. Ya, praktek melayani perbankan. Sudah ada Bank Mini BNI. Kebetulan Kita sudah ada bekerja sama dengan Bank BNI 46, industrinya. Nah, kan Bapak Ibu sudah punya existing condition ya, jadinya tadi sudah disampaikan ada Bank Mini, apalagi Office Mini. Nah, dari sana dari sana dilihat apa yang masih bisa dilakukan dari existing condition ini. Kemudian ingat Bapak Ibu akan menjadi fasilitator dari anak-anak yang bekerja. Jadi pastikan anak-anak mampu dan proyeknya doable, bisa dilakukan Bapak Ibu. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kompleks dan seterusnya, dengan tujuan menyisipkan keterampilan-keterampilan abad 21 untuk dunia global nanti. Nah, masalahnya adalah ketika Bapak Ibu bilang ini akan muaranya satu, ini sebenarnya topiknya satu. Gitu. Ya, sehingga dan kalau topiknya satu nanti ingin dikerjakan berbarengan, berarti Bapak Ibu akan bekerja sama dengan seluruh guru yang ada di sini. Anak-anaknya juga dari berbagai jurusan akan bekerja sama, kan begitu ya? Iya, Pak. Kan guru akuntansi dengan timnya sendiri, guru ini dengan kan gitu ya. Sudah berjalan kok, Bu. Tidak masalah. Yang penting di konteks Bapak Ibu itu visible, bisa dilakukan dan kemudian memang penting atau potensial, begitu ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Dan ini bisa tetap berubah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mundur kembali ke belakang, maju lagi nanti selama perjalanan proyek ini, ya. Dan ingat Bapak Ibu hanya menyiapkan aktivitas untuk anak-anak atau rencana untuk anak-anaknya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih SMK 16 Pak. keren. Kemudian mungkin 2-3 lagi Pak Tuan. SMK Bunda Kandung tadi kami sempat masuk. Ada satu topik yang sudah dibahas yaitu bangku taman di RTH, kemudian kemudian saya tawarkan untuk memunculkan topik-topik lain. Nah, ini sudah bagus, ada muncul beberapa topik, tempat LCD proyektor, wastafel dan seterusnya.
Kira-kira teman-teman Bapak Ibu dari SMK Bunda Kandung sudah memutuskan topik mana yang Bajunya gerak, dipilih? tapi yang baju saya ini tipis. Silakan. Sepertinya kami memilih topik yang pembuatan bangku taman itu loh Pak, karena memang itu ada niatan untuk merealisasikan RTH tersebut. Demikian Pak Made. Oke. Siap. Nanti dipikirkan tujuannya ya. Tujuannya untuk apa proyek pembuatan bangku taman. Itu yang harus disisipkan. Terima kasih. Kemudian yang lain Pak Tuar. SMK 35. 35 tadi ada 2 orang, Bu Nur sama Pak siapa lagi satu. Nah itu apa ini? Kurang disiplin dalam penggunaan alat dan ruang praktek. Jadi baru ada 1 topik ya. Karena mungkin 2 orang, nanti bisa dipikirkan topik lain. Bolehkah diceritakan apakah ini yang dipilih karena satu-satunya topik? Ini Pak, jadi saya lihat kalau di jurusan saya di teknik kendaraan ringan, siswa masih kurang disiplin dalam penggunaan alat dan ruang praktek. Jadi misalkan dia habis praktek, nggak benar-benar dibersihin, diletakkan ke tempat semula gitu. Berarti topiknya apa Pak kira-kira? Topiknya saya mau buat namanya GDPAP, Gerakan Disiplin Penggunaan Alat dan Ruang Praktek. Sip. Silakan. Ya, tapi tentu koordinasi dengan tim di SMA ya Bapak, karena iya, siap. Ada teman-teman yang lain. Siapa tahu ada yang lain, gitu ya. Iya. Terima kasih Pak Tuar, lagi ada? Oh, satu lagi. Kalau ya satu lagi dari SMK 5 ada beberapa topik keren ini, STEAM mobil, life skills, apa ini, pemikiran out of the box dan seterusnya, otomotif. Apa yang dipilih Ibu Bapak dari SMK 5 topiknya? Ada yang bisa membantu merespon? Apakah otomotifnya? Tujuannya apa? Halo? Atau belum sempat? Nah, harus sudah diputuskan Ibu Bapak. Halo Ibu Bapak dari SMK 5? Ya Pak, hadir Pak. Ya, terima kasih Bu Nunung dan teman-teman. Apakah sudah sempat dipikirkan dan diputuskan? Yang mana? Yang mana topiknya? Karena nanti dengan anak-anak pasti juga muncul begini dan nanti akan diajak memikirkan satu topik. Itu karena kita ada 8 kompetensi keahlian, Pak. Mungkin kami ngambil judulnya ini juga masih nanti direvisi lagi. Ya, mungkin bisa. Center SMK 5. Apa Bu? Maaf. Center. Business Center SMK 5, Pak. Business Center. Presenter. Business Center boleh atau Teaching Factory, Pak. Teaching Factory SMKN 5 Jakarta. Berarti Teaching Factory-nya belum ada Bu ya? Oh iya, maaf Pak. Teaching Factory, Pak. Di sini kan ada dari otomotif, ada dari audio video ya. Ini kebanyakan dari otomotif. Tadi kita belum sempat ngetik semua di mind map-nya, yaitu kalau yang dari teknik pemesinan itu ada juga pembuatan tralis ya dan sebagainya. Terus kalau dari TPTU itu adalah untuk apa? Pencucian AC. Untuk kalau dari yang PS itu untuk buat sistemnya. Jadi kami masih untuk mungkin perlu waktu dulu Pak. Jadi judulnya mungkin Teaching Factory SMK 5 Jakarta, Pak. Oke. Ya, enggak apa-apa Bu. Seperti itu Pak Made atau Pak. Ya, enggak apa-apa. Kalau misalnya sekarang ya. Terima kasih Bu Nunung. Kalau misalnya sekarang yang dipilih adalah Teaching Factory, kembali lagi sama bahwa apakah anak-anak mampu melakukannya. Kemudian apakah ini nanti melibatkan banyak pihak. Karena nanti setelah ini turunannya Bapak Ibu harus mendeskripsikan rencananya, begitu ya, desainnya, aktivitasnya, instrumennya dan seterusnya. Oke. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu akan selalu boleh merevisinya selama perjalanan ini. Ya, siap. Dengan tujuan menyiapkan anak-anak terampil di global, gitu ya, kira-kira ya. Oke, Pak Toar bisa tunjukkan slide-nya. Ibu sudah mereview, kemudian Bapak Ibu sudah memutuskan satu topik dengan tujuannya. Sekarang Bapak Ibu akan kami minta menuju sebuah master slide.
ya, master slide. Master slide ini dalam bentuk Google Slides, di mana Bapak Ibu akan kami ajak setiap tahapannya mengisikan hasil diskusi di master slide ini, yang di Google Slides. Yang nanti akan terisi secara akumulatif, yang kemudian nanti bisa dipakai untuk presentasi di akhir kegiatan ini. Begitu ya. Google Slides itu kami sudah buatkan tautannya dan sudah diberikan linknya di chat. Bapak Ibu, sekarang tidak ada breakout rooms, tapi bisa langsung menuliskan 3 lembar slides. 1, nama sekolahnya dengan nama gurunya. 2, topik yang dipilih. Nah, ini makanya harus sudah milih topik di sini. 3, tujuan memilih topik tersebut. Tujuan seperti RPP ya, pembelajarannya gitu ya, Pak Tuar ya. Jadi kalau bisa dilihat ini contohnya dari SMK 16. Nama sekolah, yang di bawahnya berisi nama guru. Kemudian slide kedua itu adalah tulis topik yang dipilih atau masalah yang dipilih. Jadi tuliskan saja misalnya kantin sekolah gitu. Atau tadi apa tadi gerakan apa itu? Yang membersihkan alat bengkel itu bisa. Itu topiknya. Dan yang ketiga slide-nya adalah tujuan proyek tersebut. Seperti tujuan pembelajaran kalau di RPP. Jelas kira-kira Ibu instruksinya? Jadi kalau saya mau tambahkan, Bapak Ibu di sini tulis topiknya tentang apa. Tadi kan ada yang teaching factory. Terus tujuan pembelajarannya. Jadi ingat, Bapak Ibu akan mendesain project atau kegiatan yang melakukan itu anak-anak, bukan guru. Guru hanya memfasilitasi. Jadi nanti kalau yang pilih teaching factory, anak-anak yang akan bikin teaching factory-nya. Yang pilih tadi apa tadi? Gepita, gerakan apa itu? Anak-anak yang akan Gedipap, Pak. Gedipap itu anak-anak. Sorry ya. Yang akan bikin bangku taman, anak-anak yang akan bikin. Makanya ada putuskan sejak sekarang ya. Jelas kira-kira Ibu Bapak instruksinya? Kalau tidak boleh bertanya, tidak masalah. Ini kita pelan-pelan saja agar benar-benar paham gitu ya. Mungkin linknya bisa di-share ya di chat biar gampang. Sudah ya? Sudah di-share. Karena share Jadi screen. Bapak Ibu silakan pergi ke tautan di Zoom chat ada menuju Google Slides. Ini adalah master slides yang nanti akan terisi penuh. Silakan Ibu Bapak sambil mengerjakan, kami juga tampilkan di sini. Hanya sampai slide 3 ya yang diisi. Ya, paling tadi. Enggak, ini daripada pakai HP sih enggak ini. Saya stop share aja Bliher ya, biar nanti kelihatan. Ya, boleh. 16. Nah, ini tidak ada breakout room Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu masih tetap di ruangan ini sambil bekerja. Oke. Seperti yang tadi sih bikin slide. Setiap sekolah satu. Kode ini langsung. Ini kapan tugas ini? Sekarang juga. Harusnya sudah nggak lama ya, tinggal tulis ya kan tadi sudah diputuskan. Lima purnama bunda. Tapi yang pasti adalah Bapak Ibu harus sudah menemukan topik. Itu paling penting. Atau masalah potensial. Topik dengan tujuan masalah potensial. Pak Tuar bisa dibantu sharing slide-nya? Selanjutnya dari setelah Google Slides. Oh, jadi Google Slides-nya dulu, master slides sekolah-sekolah. Apakah? Sebentar. Sempat? Atau... Hanya share screen berarti ya Pak Air ya? Iya. Saya akan tampilkan beberapa slides dari sekolah-sekolah ya Pak Tuar ya. Ini SMK 35. Ya. Dari SMK 35, dari nama sudah lumayan ada, kemudian topiknya Gedipap. Ini nanti tentu didiskusikan lagi dengan temannya karena tadi tampaknya hanya berdua, tapi jika iya silakan dilanjutkan. Kemudian ada tujuannya. Terima kasih. Tujuannya ini dalam bentuk deskriptif. Silakan nanti dilihat kesesuaiannya dengan topik.
Good job. Terima kasih SMK 35 Bapak Ibu. Kemudian SMK 5. Ini sudah mengisi nama, kemudian topiknya adalah pembuatan speaker aktif melalui Bluetooth. Ganti ini, tadi kan yang Teaching Factory kayaknya. Yang Teaching Factory, ya. Ya, oke, enggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki lagi, tapi kembali ini proyek bersama siswa, bisa dilakukan oleh siswa dengan menyisipkan keterampilan-keterampilan penting ya. Nah, tujuannya nanti ditambahkan ya Ibu Bapak. Selanjutnya SMK Purnama 2. Namanya sudah, kemudian ini juga sama Teaching Factory. Komentar kami akan sama Bapak Ibu. Pikirkan doability-nya, apakah bisa dilakukan oleh anak-anak. Karena bukan oleh siswa. untuk Karena siswa, ini kan, oleh siswa. Betul, bukan untuk siswa, tapi oleh siswa, di mana Bapak Ibu menjadi fasilitatornya. Gitu ya. Dan selanjutnya Pak, SMK Bunda Kandung Pak Tuar. Ini Bangku Taman. Itu yang tadi ya, Bangku Taman ini cukup mengerucut tampaknya, kemudian tujuannya juga jelas, namanya juga sudah ada. Ya, terima kasih teman-teman Bapak Ibu di Bunda Kandung. Itu arahnya menarik karena diarahkan pada salah satu kejuruan Pak Tuar, yaitu las. Jadi membuat bangkunya dengan ini kan las nanti. Ini 16. Nah ini 16 Teaching Factory. Ya, nama sudah ada, kemudian Teaching Factory juga, tapi ini masih ada jasa perbankan mini, office mini gitu. Apakah nanti ini akan masuk ke dalam satu tema besar Teaching Factory, apakah hanya salah satunya? Perlu dipikirkan. Nah, saya coba memahami, kayak tadi ada beberapa jurusan kan di sini. Jadi saya Ya, lihat betul. mereka mau mengakomodasi Oh, ada di bawahnya. Oke. bermacam-macam jurusan itu. Ya, oh ini sampai ke bawah ternyata ya. Ya, berarti nanti perlu dipikirkan saja Pak Tuar dan Ibu Bapak bahwa yang bekerja atau melakukan aktivitas lah anak-anak. Jadi untuk itu, ya Pak. Dan karena beragam, jadi anak-anak dari berbagai jurusan akan bekerja sama. Iya, ya. Gitu ya Pak Yanuar kira-kira. Jadi di SMK 16 itu nanti dalam satu wadah Pak, mereka 4 program keahlian itu langsung siswanya bergabung Pak. Ada yang untuk lab, ada yang untuk bank mini, ada yang untuk perkantoran, ada yang untuk pemasaran dan multimedia Pak. Dalam satu wadah rencananya gitu ini nanti bagus Pak. Pak sebenarnya. Intra ya, inter sama intra ininya bisa interfield-nya, areanya bisa masuk. Iya. Tidak banyak loh sekolah bisa melakukan ini guru-gurunya dan anak-anaknya. Tapi kembali pastikan bisa berjalan gitu ya. Ya, terima siapa? kasih kembali Makasih, kepada Pak. Ya Pak Yanuar dan teman-teman. Ya, kasih Pak. Nah Bapak Ibu, kita sudah belajar tadi sebenarnya bagaimana merumuskan atau memahami masalah dengan menentukan topik dengan tujuannya. Kemudian kami ajak Bapak Ibu mengisikan master slides. Nah sekarang kami akan ajak mencoba Bapak Ibu memahami apa sih yang dimaksud dengan discovery sebagai sebuah konsep dan tahapan dalam tahapan inovatif pedagogi. Nah, Bapak Ibu akan kami ajak menonton video pendek di sini mengenai limbah COVID begitu ya, kira-kira ya. Nah, sambil menonton, kami akan berikan beberapa pertanyaan panduan. Ya, di sebelah kanan itu ada beberapa pertanyaan panduan, yaitu apa video ini, siapa yang terlibat, di mana lokasinya, dan kira-kira masalahnya. Nah, sambil menonton, Bapak Ibu bisa merujuk pada pertanyaan di sebelah kanan. Silakan Pak Tuan. Bos bisa bantu mute yang... Ya, saya sudah mute. Oke. Saya putar ya. And now we have this to contend with. We have the coronavirus and all these masks are now washing up on the beaches. See behind, we have enough trash in here to last an eternity during our plastic survey. These masks being bundled up like this, would you like to swallow this? Dolphins, turtles, porpoises, swallow this, it's going to block up their digestive tract. Doesn't make it any better if you bundle it than if you just leave it as it is. At the end of the day, it shouldn't be here. It shouldn't be going into the ocean.
Ya, itu videonya pendek sekali. Ini hanya contoh Ibu Bapak, bagaimana Bapak Ibu diajak untuk memahami masalah. Tadi sebenarnya sudah, tapi apakah Bapak Ibu benar-benar sudah melakukan tahapan memahami masalah? Nah, mungkin ada yang bisa berbagi Ibu Bapak dengan merespon pertanyaan-pertanyaan di samping kanan itu. Kira-kira apa video ini? Tentang apa? Siapa yang terlibat? Di mana lokasinya dan masalahnya apa? Ada yang mungkin mau berbagi Ibu Bapak? Itu limbah COVID, Pak. Tentang limbah COVID, yes. Bu Lilis, pollution. Polusi. Yang terlibat pemerhati lingkungan. Pemerhati lingkungan, terima kasih. Settingnya mungkin ada yang di tahu? pantai. Di pantai itu. Mungkin ada yang lebih dalam informasinya selain di pantai mana? Apakah di tanpa masker, Pak. Pantainya di Hong Kong, Pak. Di Hong Kong, terima kasih. Pembuangan sampah limbah Di daerah Asia itu kalau tidak salah. Oke, satu-satu ya, silakan boleh angkat tangan atau ngomong. Saya ingin bicara, kemudian kami berikan waktunya boleh. Atau di Zoom chat. Nah, masalahnya apa ini kira-kira Ibu Bapak? Kurang disiplin, Pak. Orang jadi buang sampahnya sembarangan setelah pakai masker. Oke. Kurangnya disiplin tentang pembuangan limbah COVID gitu ya. Oke, ini hanya contoh saja Ibu Bapak untuk memahami masalah begitu ya. Jadi Ibu Bapak dia bisa memahaminya, kemudian nanti mendalaminya kalau memang itu masalahnya. Ini hanya contoh dan pertanyaan-pertanyaan di kanan itu penting sekali. Nah, saya akan lanjut Bapak Ibu. Nah, dengan memahami konsep discovery ini, Bapak Ibu sekarang akan diajak mencoba membuat proyek sendiri, seperti kami sering sampaikan, membuat proyek sendiri bersama anak-anak. Slide selanjutnya Pak Tuar. Nah, pertanyaan saya pertama adalah, pernahkah Bapak Ibu mengerjakan proyek? Kemudian, lanjut Pak. Ya. Pernahkah Bapak Ibu mengerjakan proyek? Proyeknya apa? Apakah itu melibatkan anak-anak? Silakan Ibu Bapak, ada yang mau sharing? Apakah pernah mengerjakan proyek sebelumnya? Kalau kami di SMK Bunda Kandung sering Pak ya, mengerjakan proyek. Sering ya, sering karena memang udah termasuk misalnya dalam apa, Pak? kompetensi. Ya salah Misalnya satunya apa? Pembuatan yang udah rutin dibuat adalah pembuatan toolbox. Toolbox, oke. Iya. Itu dengan siswa Pak ya? Siswa bahkan yang mengerjakan Itu bagus, Pak. seluruhnya. Bagus. Kemudian Jadi, pembuatan vas bunga Pak. Vas bunga dengan segala macam-macam model. Kreativitasnya dari siswa dan dikerjakan juga oleh siswa. Demikian Pak. Wah, mantap Pak. Mantap Pak Asmi, terima kasih. Nah, itu akan membantu Bapak Ibu juga untuk memahami kegiatan Book Ready ini tentunya, gitu ya. Ada lagi satu mungkin Bapak Ibu yang ingin sharing? Kalau tidak, saya akan lanjut. Intinya adalah kami berharap Bapak Ibu pernah mengerjakan proyek dan kalau bisa pernah mengerjakan proyek dengan siswa. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah melakukan beberapa hal yang fokus pada konsep discovery atau memahami masalah. Apa sih yang disebut dengan discovery? Discovery itu adalah sebuah tahapan untuk memahami masalah yang terjadi di sekitar kita. Apa yang dilakukan? Bapak Ibu memahami masalah, memahami tantangannya, dan memahami apa yang Bapak Ibu perlukan. Bapak Ibu juga nanti akan berbagi apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Kemudian mencari informasi lebih banyak lagi, bukti-bukti, data-data untuk bisa disimpulkan, sehingga Bapak Ibu benar-benar paham, solid ya, memiliki ide-ide yang jelas begitu tentang masalah atau topik yang dilakukan. Sehingga Bapak Ibu kemudian bisa menyiapkan solusi, peluang-peluang untuk mengatasi masalah tersebut. Kata kunci dari discovery adalah empatik, Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa Bapak Ibu menempatkan posisi Bapak Ibu seperti orang-orang di sekitar Bapak Ibu, dan yang dihandle masalahnya atau ditangani topiknya adalah yang berhubungan dengan manusia. Seperti toilet, kantin, gerakan kebersihan, dan seterusnya. Seperti itu kira-kira ya. Jadi konsep discovery kami coba tanamkan dengan cara video, dan Bapak Ibu juga sekaligus sudah menentukan satu topik dengan tujuan pembelajarannya di tahapan dengan saya. Saya akan lanjut dengan
topik selanjutnya yang akan dibawakan oleh Pak Toar. Silakan Pak Toar. Terima kasih Bli Heri. Nah, Bapak Ibu sekarang dengan saya ya. Tadi Pak Heri sudah sampaikan. Jadi Bapak Ibu sudah menentukan mencari topik, menyepakati topik. Tapi itu tidak harus final. Bapak Ibu nanti bisa diskusi lagi, bisa lagi diedit, mau ganti atau mau lebih spesifikkan silakan. Nah, kan ada 5 tahap itu. Bagian kegiatan kita ini. Ini ya. Coba saya lihat. Slide 9, Pak. Kalau nggak salah. Ini action planning. Slide. Oh, 9. Slide 9. Kalau nggak salah. Oke. Bukan. Dia cuma buka dari lama loadingnya. Anyway. Bukan 6 ya? Slide 6, Pak. Slide 6, Pak. Ini kan kita ada 5 tahap ya, 5 stages, 5 yang akan kita lakukan. Dan sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan ini waktu membahas RTH. Tapi waktu itu Bapak Ibu sebagai murid. Sekarang Bapak Ibu sebagai guru yang mendesain, tapi bukan RTH. Sekarang topiknya ya bebas, masing-masing sudah menentukan. Kalau masih akan ada berubah ya silakan. Nah, kita di sini di tahap ini sekarang. Memahami masalah, discovery. Jadi, bagaimana di sini Bapak Ibu akan membimbing anak-anak ketika topiknya sudah ada. Oh, topiknya tentang gerakan disiplin itu. Topiknya tentang membuat bangku taman. Topiknya tentang tadi ada yang buat speaker Bluetooth. Nah, anak-anak kan harus tahu apa yang akan mereka buat atau mereka bahas. Ada tentang teaching factory, yang mini bank dan lain-lain. Anak-anak itu harus tahu ya apa yang akan mereka bikin, bukan mereka mereka alami, tapi mereka bikin. Mereka nanti mendesain itu. Bapak Ibu yang membantu mereka memfasilitasi itu. Ada 2 hal sini, sharing dan research. Saya akan coba jelaskan yang sharing. Nah, di sharing itu slide berapa tadi? Discovery sharing. Sini kayaknya. Ini yang sebenarnya Bapak Ibu lakukan waktu di RTH. Salah satu contohnya sharing. Dengan Ibu Vinita waktu itu, kan Bapak Ibu disuruh berimajinasi. Kira-kira RTH yang bagus, itu Bapak Ibu diajak untuk berbagi. Di sini kan disuruh tuliskan, ini saya cuma screenshot aja. Ada 38 komentar di sini. Nah, Bapak Ibu disuruh berimajinasi, kira-kira RTH yang bagus itu seperti apa? Tanaman apa di sana dan lain-lain. Itu sebenarnya salah satu cara yang dilakukan Ibu Vinita agar Bapak Ibu lebih memahami masalah tentang RTH. Nah, kalau dibawa ke topik sekarang, yang Bapak Ibu lakukan gerakan disiplin, ada yang teaching factory, ada yang... Nah, kira-kira kegiatannya seperti apa? Apakah seperti ini? Nah, itu yang akan Bapak Ibu rencanakan dengan teman-teman, sesama guru satu sekolah. Yang akan Bapak Ibu lakukan di sini. Nah, setelah ini Bapak Ibu akan ke breakout room. Bapak Ibu harus memikirkan ini. Topik sudah ya tadi ya. Topik kan masing-masing sudah. Saya buka semua aja. Sampai sini dulu. Nah, resource-nya. Sumber belajarnya apa? Untuk memahami gerakan disiplin. Untuk memahami membuat bangku. Untuk memahami factory, teaching factory, untuk memahami yang mini bank dan lain-lain. Apa yang anak-anak perlu dieksposkan? Misalnya, mungkin mereka dikasih website supaya mereka bisa belajar tentang topiknya itu. Mereka suruh nonton video, podcast pictures. Kalau kembali ke yang RTH, Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu sebenarnya waktu itu cuma disuruh diekspos ke macam-macam. Tadi Pak Heri sudah tampilkan di awal, macam-macam bentuk RTH. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus memikirkan platformnya apa. Tadi kan sudah sumber belajarnya apa. Platformnya apa? Apakah mungkin tatap muka? Nah, tahu mungkin sudah bisa. Tapi tetap protokol. Atau pakai Zoom, atau pakai Padlet, atau campur semua. Nah, Bapak Ibu tolong desain, pikirkan. Kemudian ini aktivitinya. Kegiatan siswanya. Apakah individu? Kalau Bapak Ibu kembali ke sini,
Ini kan awalnya awalnya individu dulu ini, yang waktu bikin RTH itu. Kan ini komennya masing-masing, satu orang satu. Ini individu dulu. Baru kemudian kalau Bapak Ibu ingat ada yang kemudian breakout room, kerja di macam-macam. Nah itu yang perlu dipikirkan. Apakah berpasangan, kelompok kecil, kelompok besar, dan lain-lain. Terus sharingnya gimana? Apakah tulis? Apakah bicara? Atau campur dua-duanya? Terus waktunya berapa lama kira-kira ketika mereka sharing ini? Supaya mereka lebih ingat ya, discovery itu memahami masalah. Supaya mereka lebih memahami masalah yang mereka sedang geluti. Dan lain-lain. List of questions. Ini perlu juga. Pertanyaan panduan. Seperti tadi Bapak Ibu ketika menonton video dengan Pak Heri, kan ada pertanyaan panduan. Supaya mereka lebih memikirkan. Jadi tidak hanya sekedar menonton video misalnya. Tapi, nah, dan lain-lain, dan lain-lain. Ini. Salah pencet. Nah, sebenarnya Bapak Ibu kan tadi sudah ke sini. Tadi sudah ini ya. Nah, sekarang lihat, kelihatan slide 4 ya? Ya, kelihatan. Nah, setelah ini Bapak Ibu, saya akan kumpulkan Bapak Ibu di breakout room per sekolah lagi. Nah, diskusikan yang tadi saya share di slide sebelumnya. Bapak Ibu harus putuskan, kalau topik saya ini kan yang gedipap ya. Kalau topik kita gedipap, tujuannya ini berarti sumber belajarnya apa buat anak-anak. Supaya mereka bisa bikin itu, gedipap itu. Platformnya apa? Desain kegiatannya gimana? Tidak harus semua ini diisi, tapi ini jadi panduan. Dan Bapak Ibu bisa lihat ini, silakan lengkapi dan hapus yang tidak perlu. Lihat instruksinya di sini. Dan bisa tambahkan, kalau memang ini kurang, bisa jadi 2 slide kalau mau. Silakan. Jadi tugas Bapak Ibu nanti kembali ke sini di breakout room, diskusikan, nanti 1 orang atau 2 orang yang mengetikkan. Ini kami sudah berikan beberapa contoh yang dalam kurung, tapi Bapak Ibu yang nanti putuskan sendiri. Begitu. Pak Heri, ada yang mau ditambahkan? Ya, intinya Bapak Ibu sekarang mencoba memahami topik atau masalah yang dipilih tadi dengan mencoba memikirkan desain yang akan anak-anak lakukan nanti. Supaya misalnya, anak memahami. Misalnya apa sumber informasinya, platformnya apa dan seterusnya. Ya, pertanyaan kami adalah apakah instruksinya jelas Ibu Bapak? Bapak Ibu pergi ke link, mengisi master slide yaitu slide 4, memikirkan untuk topik Bapak Ibu yang Bapak Ibu pilih kira-kira item-item yang perlu dilakukan dengan desainnya apa saja. Kira-kira jelas Ibu Bapak? Silakan kalau tidak jelas tidak apa-apa disampaikan. Bisa kami. Tugasnya melengkapi slide 4. Sambil dilihat lagi slide dari awal. Mungkin ada yang perlu diedit, silakan. Bisa. Kalau tidak ada berarti kami asumsikan bisa ya. Jadi sekarang bisa ke breakout room ya. Siapa yang mau bantu apa? Kakak dan sudah dibuatkan. Saya open all rooms ya. Ya, silakan Ibu Bapak menuju ke ruangan masing-masing dan berdiskusi mengisi Google Slide masing-masing. Silakan Bapak Ibu, terima kasih. Kalau sekarang jadi guru, mendesain kegiatan untuk dikerjakan siswa. Tapi banyak sudah, oh iya, tadi ada yang, oh enggak bisa kalau ini dilakukan siswa. Makanya ada yang mengganti topik, mengganti kegiatan lain. Itu saya berarti ada progres. Nah, karena waktu sangat mepet ini, masih bagian daripada memahami masalah. Tadi kan kita sudah sharing, sudah desain sharingnya kayak apa. Supaya anak-anak nanti lebih memahami masalah. Nah sekarang Pak Heri akan mencoba, akan membimbing Bapak Ibu untuk kegiatan selanjutnya, mendesain kegiatan selanjutnya untuk pemahaman masalah lagi. Silakan Pak Heri ya. Ya Pak Toar, terima kasih. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi kalau tadi discovery itu, saya ulangi lagi tahapannya, Bapak Ibu sudah melakukan memutuskan topik dengan tujuan, kemudian dengan Pak Toar memikirkan kembali aspek-aspek yang terkait dengan topik, yaitu memahami, gitu ya, memahami. Sekarang dalam discovery ada juga salah satu kegiatan yang namanya riset. Nah,
riset ini sebenarnya bukan seperti riset-riset yang akademik banget begitu ya, tapi idenya sama, di mana Bapak Ibu mencoba mencari informasi, data, dan bukti-bukti lain terkait dengan topik dan atau masalah yang dipilih. Dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih, data yang lebih banyak lagi, memperkaya apa yang kita ingin ketahui tentang masalah tersebut. Sehingga kita benar-benar paham, benar-benar mengerti dengan topik atau masalah yang kita ingin kerjakan. Misal tadi ada yang mengerjakan bangku taman. Bapak Ibu mungkin berpikir kalau tentang las, bahan yang kami pakai adalah A. Ternyata di tempat lain ada bahan B yang lebih bagus. Nah, itu mungkin dicari. Anak-anak yang disuruh research. Ya, anak-anak yang Bapak Ibu mendesain aktivitas itu dan anak-anak yang mencari itu nanti. Kemudian misalnya topik apa lagi ya? Yang saya lihat di sana ada misalnya Office Mini gitu. Misalnya kalau itu diambil sebagai salah satu topik. Kira-kira apa yang perlu diketahui tentang Office Mini? Nah, disinilah Bapak Ibu melakukan riset tambahan atau upaya untuk mencari informasi tambahan mengenai topik dan masalah yang dipilih. Ya, tujuannya ini. Nah, Bapak Ibu sama, kami akan mengajak Bapak Ibu untuk mengisikan kembali Google Slides Master tadi, yaitu slide 5 sekarang. Apa yang harus diisi sambil melakukan breakout room, diskusi dengan teman, adalah 6 hal ini. Yang pertama, research the topic. Artinya apa? Bapak Ibu mencari informasi tambahan dan data-data tambahan mengenai topik tersebut atau masalah tersebut. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, kalau nanti Bapak Ibu akan bekerja dengan anak-anak, kira-kira cara mencari informasinya bagaimana? Nah, itu metode. Apakah Bapak Ibu akan mendesain metodenya dengan anak-anak nanti menginterview? Seperti tadi di kelas sebelah, katanya sudah banyak ada informasi dari YouTube. Tapi karena YouTube itu berbeda-beda informasinya, si A bilang A, si B bilang B, si C bilang C, nah mungkin perlu ada tambahan metode lain, misalnya interview si YouTubernya. Nah, itu Bapak Ibu pikirkan, untuk topik saya atau masalah saya, kira-kira cara untuk mendapatkan informasi tambahannya apa? Ya, metodenya apa? Di sini kami berikan template atau contoh, bisa wawancara, bisa observasi, studi lapangan, atau dokumen analisis. Maksudnya begini, misalnya Bapak Ibu ingin membuat kafe atau kantin sekolah ya, nah, Bapak Ibu cari dokumen pemerintah yang menyebutkan kantin yang baik itu seperti apa, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah memikirkan cara, Bapak Ibu memikirkan alat atau instrumen. Jika ingin interview, wawancara, berarti Bapak Ibu memikirkan apakah ada panduan wawancara atau open. Kalau ingin survei, apakah ada kuesioner. Kalau ingin observasi, apakah ada panduan checklist-nya. Nah, kemudian selanjutnya setelah mendapatkan banyak informasi, banyak data, kemudian Bapak Ibu melakukan yang namanya data analisis. Maksudnya apa? Bapak Ibu mendesain cara agar anak-anak mampu menyimpulkan seluruh informasi dan data yang mereka peroleh nanti. Karena ada banyak informasi, sekarang simpulannya apa? Nah, kira-kira seperti itu ya proses riset pada proyek ini. Dan terakhir yang lainnya adalah bisa dipikirkan waktunya atau hal-hal lain, misalnya elemen-elemen misalnya timnya, siapa perlu apa dan seterusnya bisa ditambahkan. Nah, tampilannya sama seperti Google Slides tadi, tapi Bapak Ibu mengerjakan slide yang selanjutnya, yaitu slide 5 Pak Tohar ya. Oke. Sama, silakan dilengkapi lagi. Kami akan pecah lagi Bapak Ibu menjadi ke breakout room. Ini mohon maaf agak banyak ada aktivitas di tahap 1 ya Bapak Ibu ya, karena kami perlu memastikan Bapak Ibu punya topik. Itu masalahnya ya. Nah, kakak Shell dan kakak ini Daniel mohon dibantu untuk breakout room menyiapkan, dan linknya masih sama dengan yang tadi diberikan, yaitu menuju pada master Google Slides ini. Kira-kira instruksinya bisa dipahami Ibu Bapak? Apa yang harus dikerjakan? Pak Endin, anggut-anggut. Terima kasih Pak. Yang lain Ibu Bapak, gimana kira-kira? Ini rasanya online ya, jadi gurunya nanya, dijawab ya tidak, dijawab tidak ya tidak. Gitu. Jadi ya jangan nanti marah-marah, karena Ibu Bapak juga jadi murid juga sama kan gitu ya.
Gimana? Instruksinya jelas ya kalau gitu ya? Bisa jawab di chat juga. Ya, udah mau zuhur. Kami akan coba selesaikan Bapak Ibu. Ya, tenang saja. Oke, kalau gitu silakan dikerjakan slide 5 sekarang kalau tidak ada pertanyaan. Melengkapi slide 5. Silakan. Open all rooms ya. Terima kasih. Mencari informasi lain, data-data lain mengenai masalah yang dipilih. Nah, menariknya tadi beberapa ada yang mengubah. Yang mungkin juga sudah mulai merasa atau berpikir bahwa yang visible untuk siswa seperti apa. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita sudah menyelesaikan tahapan discovery, di mana poin pentingnya adalah Bapak Ibu sudah harus menemukan satu topik yang akan dikerjakan bersama siswa, menemukan tujuan pembelajaran atau kegiatan tersebut, kemudian memikirkan aktivitas bagaimana memahami masalah atau topik tersebut, dan selanjutnya mendesain aktivitas untuk mencari informasi tambahan mengenai masalah atau topik tersebut. Nah, Bapak Ibu boleh nanti masih merevisi ini sepanjang perjalanan ke belakang. Nah, kami akan coba langsung ke tahapan selanjutnya untuk disiapkan selama 1 hari dengan mode asinkronus di Google Classroom. Nah, ini akan dibawakan oleh Pak Tuar. Silakan Pak Tuar. Masih mute, Pak. Terima kasih Pak Heri, saya cepat. Jadi tugas Bapak Ibu selanjutnya melanjutkan slide. Tadi kan sudah yang warna ungu ini. Sekarang yang warna apa ini? Kuning ya, krem. Slide 6 atau 7 jadinya. Jadi ini Bapak Ibu bikin yang tahap selanjutnya. Interpretation. Di mana Bapak Ibu memaknai masalah, menginterpretasi berdasarkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Bukan Bapak Ibu yang melakukan siswa. Bapak Ibu membantu membuat aktivitas supaya siswa bisa memaknai masalah atau topik yang dipilih. Itu aja. Ini tentang interpretation. Apa itu interpretation? Nah, ini interpretation ada 3 hal. Saya enggak usah present aja. Ada tentang inspiring stories, ada pilih kategori-kategori dan apa yang dilakukan. Saya supaya cepat saya akan review ke yang Bapak Ibu sudah lakukan. Ketika Bapak Ibu melakukan ini, ingat enggak ini? Share screen aja ya, present aja ya supaya besar. Waktu RTH dulu, ketika Bapak Ibu pura-pura menjadi siswa, ini sebenarnya contoh inspiring stories. Ketika Bapak Ibu melihat anak-anak di sekolah lain mereka melakukan seperti ini. Ini contoh lewat foto, waktu itu Ibu Vinita mengajak Bapak Ibu, oh ini bisa dilakukan untuk RTH. Itu tentang inspiring stories. Nah kemudian, selain inspiring story, Bapak Ibu perlu mencari tema atau kategori dari yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah ini lihat. Contoh RTH, kategorinya apa saya waktu RTH itu? Ada ini yang saya lihat, yang Bapak Ibu temukan yang dibimbing oleh Ibu Vinita waktu itu. Jenis tanaman, itu kan satu kategori. Possible habitat yang lain, manfaatnya apa, fasilitasnya apa. Nah itu Bapak Ibu lakukan lewat diskusi dan aktivitas di Google Classroom dan di Zoom waktu itu. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu sebagai guru mendesain supaya anak-anak bisa menemukan kategori ini. Tidak hanya menemukan kategorinya, tapi apa yang bisa dilakukan lewat kategori ini. Ini yang waktu Bapak Ibu lakukan di RTH. Misalnya jenis tanaman. Contohnya ya, oh janda bolong. Possible habitat yang lain. Oh, RTH itu bisa di dinding aja. Itu yang actionable insight namanya, actionable insight. Terus manfaatnya apa? Oh, ada yang jadi kafe, ada yang jadi tempat belajar, ada macam-macam. Jadi RTH itu tidak sekedar penghijauan, bukan. Jadi ada fungsinya. Itu tentang. Nah, di topik yang baru bagaimana? Nah, jadi tugas Bapak Ibu mendesain ini. Mendesain aktivitas ini 3 ini.
Kalau inspiring stories-nya, kira-kira, kok nggak mau present? Salah pencet kan. Berarti siapa yang mencari story-nya? Apa anak-anak? Pasti anak-anak ya. Tapi apakah sendiri? Apakah berpasangan atau berkelompok? Terus story-nya berbentuk apa? Kalau waktu RTH saya lihat story-nya berbentuk foto. Tapi mungkin bisa video, bisa teks. Terus diposting di mana? Nah, itu Bapak Ibu desain untuk kegiatan ini. Terus untuk mendapatkan tema atau kategori tadi, misalnya untuk tentang gerakan disiplin Gedipap itu temanya apa? Mungkin tentang apa ya, saya nggak tahu. Kalau tentang yang limbah konveksi temanya apa? Mungkin jenis limbah, mungkin cara mengatasinya, itu mungkin temanya. Terus kalau yang tentang apa itu yang apalagi yang tadi ya? Mini bank, temanya apa? Mungkin tentang teller atau cara duitnya dan lain-lain. Setelah itu, setelah dapat tema, actionable insight-nya, apa yang harus dilakukan? Kalau contoh yang tadi, kalau temanya jenis tanaman, berarti yang bisa tanam atau beli jenis tanaman tertentu. Itu yang Bapak Ibu perlu lakukan di Google Classroom. Melengkapi ini, desainnya, desain kegiatannya. Ingat, interpretation adalah memaknai masalah. Tadi sudah memahami yang discovery. Lewat sharing dan lewat riset. Itu menambah informasi. Berarti pemahaman kita terhadap masalah lebih kuat, lebih kaya. Tapi sekarang di interpretasi, Bapak Ibu harus mengajak anak-anak memaknai. Jadi dicari inspiring stories-nya, kategorinya apa, terus actionable insight apa. Apa yang perlu dilakukan terhadap tema-tema tersebut. Begitu. Bagaimana Bapak Ibu? Itu saya kira yang untuk mempersingkat. Ada yang mau bertanya misalnya tidak jelas atau apa, silakan. Silakan Ibu Bapak. Tambahan dari saya sedikit saja. Nanti langsung akan ada aktivitas di Google Classroom Ibu Bapak masing-masing mengenai interpretation ini. Di sana ada keterangan dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan kemudian selama 1 hari saja Bapak Ibu punya waktu untuk mendesain interpretation stage. Ya, apa yang dilakukan? 3 hal tadi yang disampaikan Pak Tuan. Kalau ada pertanyaan, rasa-rasa yang mungkin mual-mual, pusing-pusing gitu, mau pulang juga boleh disampaikan gitu ya. Karena ini sudah siang. Gitu. Silakan Bapak Ibu. Aman-aman saja, oke? Everything's okay? Bisa dipahami ya, saya kira karena sudah melakukan tadi yang discovery sama riset itu kan, saya kira ini harusnya sudah tidak masalah. Karena cuma membuat desain kegiatan. Pak Made mirip Anang ya. Ada yang bilang, ini Bapak adalah orang kesekian yang ngomong itu Pak. Nah, meskipun saya tidak mau dibilang itu. Kok tidak mau? Mirip kok. Ya biar beda. Makasih Pak Hasmi. Ya, Pak Hasmi ya. Oh, kalau saya di kampus ada pemilihan dosen mirip artis itu selalu ke sana arahnya Pak. Oke. Thank you Pak Hasmi. Oke, kita santai ya belajar intermezzo. Dan tentu nanti selama perjalanan ini di Telegram, di Google Classroom kami ada kakak-kakak tutor dan kami juga akan coba terus merespon begitu ya. Dan mungkin kami bisa sampaikan tepat waktu sehingga tidak seperti hari ini kami jadi agak lewat sedikit. Itu ya perlu dipikirkan juga bersama. Oke ya Bapak Ibu. Ini sama kayak ngajar di kelas ya. Yes, tidak ada yang jawab. No, tidak ada yang jawab gitu ya. Oke Pak, itu Pak sudah jawab. Oke, terima kasih. Well done, good job. Silakan Pak Tuar. Wah, sudah ada yang bikin kopi Pak Joko itu. Kantok Pak. Ya, kalau gitu rasanya itu saja dulu untuk hari ini Pak ya. Terima kasih atas Kami semuanya. tunggu di Google Classroom. Yang fun, yang santai gitu, ketawa-ketawa dan kita belajar sama-sama untuk Terima anak-anak. kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu Bapak. Sampai ketemu lagi ya. Terima Pamit. kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih Pak.